Kali ini saya akan unboxing Soundtek Smart Cardioid Microphone. Dan ini mikrofon 200 ribuan beli, dan ya karena lihat dia kayak menarik, terus kayak ini brand baru juga, jadi kita coba. Dan dalam dia punya box sendiri ada dia punya mic itu sendiri, dan dia punya stand atau dia punya holder, dan dia punya windshield juga. Jadi untuk apa, kalau ada angin apa dia ini gitu teman-teman. Dan saya juga akan bandingkan antara mic ini, Soundtek ini, sama ada saya punya 7 rims Min BOM1 yang mana dia harga sekitar 1 jutaan. Dan juga ada Boya BYMM1, dan ini juga adalah mic yang, dan ketiga mic ini kurang lebih dong punya tipenya sama, dong punya directionalnya cardioid microphone. Jadi ya saya akan coba yang mana, dan sekarang ini saya bicara tanpa menggunakan mikrofon apapun. Saya akan coba tempelkan yang ini sekarang yang 7 rims. Cek. So ini 7 rims, dan sepanjang unboxing ini saya akan coba untuk pakai 7 rims dulu untuk bicara, dan sebentar waktu itu akan coba. Jadi yang pertama tadi awal sekali itu intro tuh tanpa mic, sekarang saya pakai mic. Dan ya ini dia punya mic-nya dari Soundtek, cukup ini dari metal juga nih, sama sih dengan Boya juga. Dan dia punya stand, tinggal tempatkan, tinggal kasih masuk aja begini. Oke, baik, tenang begini, dan dia punya windshieldnya masih begini. Wih, dia kelihatan unik juga, bagus. Dia punya bulu cukup hebat. Dan dalam box lagi tuh akan dapat dia punya kabel. Di dalam box ini akan ada mana? Ada tulis bro. Akan ada layar shoe mount, dia punya shoe mount, windshield, 3,5 mm TRS patch cable, dan 3,5 TRS to TRS. Oh ya, jadi ada kabel yang untuk ke HP sama kabel untuk ke kamera. Jadi yang kabel ke HP itu yang TRS yang masa 3 kalau tidak salah, dan yang TRS itu yang ke kamera. Ya, ini yang ke kamera, yang ini ke HP, ke phones. Dan ya, dan kita akan coba untuk testing dia punya audio. Dan ya, sekarang ini saya lagi bicara menggunakan 7 rims, dan ini mic yang dia harga sekitar 1 jutaan. Dan ya, sebentar tahu Soundtek ini dia punya model kayak bagaimana. Tapi sejauh ini waktu yang kita beli itu dia punya cepat rusak. Untuk Boya dengan 7 rims dia punya ini sudah patah itu karena terlalu plastik sekali, dan ini juga plastik sama, ini plastik juga sih. Dan di sini ada karet, dan karet ini saya rasa dia berfungsi untuk tahan dia punya ini sudah. Nah teman-teman, jadi ini yang Soundtek berapa ya, ini Soundtek compact microphone. Dan juga baru tahu kalau buat mic juga, dan saya akan coba untuk ganti Soundtek dengan 7 rims ini. Coba dong ganti. Oke, sekarang tanpa mic, no mic at all. Dan oke, coba dong tes tempel ini. Cek. Cek. So ya, sekarang saya gunakan Soundtek, dan jarak antara saya dengan kamera sama seperti yang tadi saya gunakan 7 rims. Dan sekarang saya lagi bicara menggunakan Soundtek, teman-teman. Dan ya teman-teman,
Untuk Seven Ribs sendiri dia punya build quality hampir sama dengan yang lain juga, dan tapi dia punya windshield ini yang agak sedikit kecil dibanding yang lain. Dan juga saya tidak tahu tapi kenapa dia agak mahal, karena mungkin dia punya beberapa buttons yang bisa Tom pakai untuk step di layar, beberapa buttons yang bisa Tom pakai untuk scale volume di sini, dan juga dia punya setelan untuk analog dan digital. Dan saya pernah juga gunakan untuk, jadi ada punya Type C di sini, Type C yang mana kita bisa gunakan untuk cok dari sini langsung ke HP atau ke laptop begitu. Tapi saya belum pernah gunakan, tapi beberapa opsi ada untuk mic ini gitu. Jadi saya rasa itu mungkin yang buat dia cukup mahal dibanding kedua brand ini. Dan ya, dia punya stand ini sendiri warna merah, yang aslinya dia warna hitam dan kuning agak bagus, tapi karena dia punya hot shoe-nya atau dia punya shoe-nya sudah patah, jadi saya harus ganti. Dia punya sudah patah, jadi saya harus ganti dengan saya beli dia punya dulu kan aja untuk supaya bisa pakai mic ini lagi. Yang awalnya saya kayak tidak pernah gunakan, tapi dan ini adalah Boya, teman-teman. Untuk Boya sendiri ya, dia harga cukup sama dengan yang Soundtek ini, tapi ya dia hasil tuh akan coba. Dan untuk Boya juga sama, ada dia punya windshield, dia punya stand juga kurang lebih sama kayak begini, dia punya hot shoe mount dan dapat kabel juga, tapi dia kabel sudah tak acak kemana-mana, jadi saya sekarang lagi pakai kabel-kabel yang ada ya, kabel audio yang ada saya beli begitu teman-teman. Jadi ya, saya akan coba untuk switch dari Soundtek ini ke Boya, dan kamu akan lihat punya hasil seperti bagaimana. Oke, Soundtek take out. Ini saya akan padam yang rekam aja. Kamu tahu ini saya rekam di 6K bro. Semoga itu di vlog. Oke, itu teman-teman WhatsApp dengan jarak yang sama antara kamera dan saya gunakan mic Boya sekarang. Ini pasti seperti bagaimana kami yang dengar, dan ya saya akan kasih saya punya kesan tentang mana yang bagus di ending dari video, karena saya harus dengar lagi ketika editing untuk pastikan mana yang bagus begitu. Dan ya, kalau dari segi harga memang ini mahal sekali ya, 7 rims ini, 7 rims kayak ini. Itu kenapa dia mahal? Mungkin karena beberapa fitur, tapi ya tidak tahu dari hasil. Ya semoga dia lebih bagus. Dan sekarang saya akan coba untuk bicara tanpa menggunakan Boya punya windshield seperti. Jadi ini Boya tanpa menggunakan windshield dengan jarak yang sama. Mic Boya tanpa menggunakan windshield. Di sana ada ayam berkokok, jadi depo audio seperti bagaimana kalian bisa tebak. Dan ya, ada sedikit noise dari sebelah bandara di bawah tanpa windshield. Saya akan coba ganti Soundtek tapi tanpa windshield. Jadi windshield saya akan lepas. Sekarang saya akan bicara menggunakan pure mic ini telanjang, jadi dia punya audio akan tertangkap dari sini gitu. Coba. Oke, sekarang Soundtek tanpa. Oke, ini mic langsung dari kamera. Alright guys, check mic check 1 2 3 1 2 3. Ini mic. Alright guys, check mic check 1 2 3 1 2 3. Ini mic Soundtek tanpa dia punya windshield. Saya sudah coba dia punya windshield, jadi ini langsung pure direct mic ke saya. Dan ya, semoga noise dari samping ini tidak terlalu tangkap, karena saya pernah dapat kasih dari seorang audioman dari waktu itu ada sempat bantu-bantu orang syuting film di Papua, dan kayak bertanya, dia bilang kira-kira apa sih perbedaan mic yang ada begitu. Dan waktu itu dia gunakan ada dua jenis mic, ada mic yang panjang dan mic yang pendek gini, dan dia bulat. Sebelah itu dia bedanya apa? Dia bilang
Kalau yang kayak bulat begini tuh cardioid kayak itu tuh bagus untuk kayak indoor di tempat yang ruangan, jadi audio dari depan dia dapat sedikit, terus dari samping ditangkap sedikit begitu. Dan kalau yang panjang itu yang dibilang kayak mix shotgun, sampai juga ada tapi di dalam mix shotgun itu yang dia kayak langsung tembak lurus ke arah depan dan dia akan maksimalkan audio kemana arah mic dilurus ke arah depan. Jadi kayak dia shotgun like lurus ke depan. Jadi kalau mic lurus ke arah sana, suara akan masuk. Tapi kalau mic misalnya saya geser samping, mic dia akan tangkap yang lurusnya kemana gitu. Jadi ya itu ilmu basic yang dia kasih, dan ya sampai sekarang saya masih selalu pegang. Dan menurut saya itu pas juga, karena mic kayak begini enaknya kalau kita gunakan untuk vlog, karena kita dekat dengan kamera, terus indoor, terus kayak untuk backup audio karena dia cukup kecil, compact, dan juga dia tidak butuh baterai atau tidak butuh charger, atau kita tidak perlu cas untuk pakai dia. Jadi itu tinggal hanya pasang di kamera, cok langsung jalan begitu. Kalau shotgun mic itu kita tidak butuh baterai tambahan gitu. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba untuk rekam suara tanpa windshield menggunakan mic dari 7 Rims. Oke, cek. Soundtek, terima kasih. Soundtek itu dia murah sekali, beli kemarin. Saya sampai kaget lipat. Ini mic harga begini kan? Alright, so teman-teman, jadi kemarin saya ketika beli mic Soundtek saya kayak kaget lah. Wah, mic ini murah begini kayak dia harga. Dan ternyata betul, saya beli barang dia tiba gitu. Dan itu tadi sudah unboxing. Dia punya package juga dalam ada ini kayak karet ini untuk apa? Dia punya stabilizer ini, kalau jam ada yang terlepas, kita bisa ganti-ganti dia karet gitu. Bonus. Dan ya teman-teman, seperti itu. Nah ini check mic. Dan ini video saya tes tiga mic yang berbeda, tapi dengan fungsi yang kurang lebih sama, dan tipe atau modelnya cardioid, yang artinya ya cardioid adalah pola pattern perangkap suara pickup pattern pada mikrofon. Oke, jadi cardioid itu dia punya pattern bagaimana mic ini dia menangkap suara. Jadi 3 mic ini dia punya tipenya tipe cardioid mic begitu. Gampangnya mic cardioid paling sensitif terhadap suara dari depan, sementara suara dari samping terutama dari belakang lebih banyak ditolak. Jadi kayak begini, tangkapnya begini. Kalau shotgun tuh ini kayak lurus langsung gitu. Dan untuk cardioid sendiri dari belakang sana deh suara tidak terlalu tangkap baik. Bahkan dari samping sini juga kayaknya agak sedikit kurang, tapi kalau dari samping ke telinga sini kayaknya dia masih dapat begitu. Suara dari depan paling kuat, dari samping lebih rendah, dan dari belakang paling banyak ditolak, paling sedikit gitu. Jadi yang penting itu harus tahu bahwa cardioid bukan berarti mic-nya hanya menangkap suara dari depan, tapi ditangkap dari samping juga. Dan ya secara kualitas mungkin bisa beda jauh dengan shotgun mic, karena shotgun mic selain dia pakai baterai juga dia punya power sendiri, dan artinya dia punya mekanisme dalam itu lebih unggul dibanding cardioid mic atau mic kabuter seperti ini, karena ya secara tidak langsung tidak menggunakan baterai yang power on sendiri. Dia butuh gandeng dari kamera, dan juga dia ini diperuntukkan untuk kayak mini vlog yang jarak dekat, saya bicara jarak dekat begitu, tapi untuk jarak jauh kurang. So gitu teman-teman, review apa tiga mic berbeda review. Ambil ini apa nih, thumbnail. Yoi, thumbnail cukup. Nanti pakai thumbnail ini tinggal screenshot, dan saya akan gunakan ChatGPT atau Gemini untuk proses punya image. Dan ya, kalau kamu tanya-tanya silakan, saya akan coba konsisten dalam buat konten ke depannya lagi. Seperti itu. Peace.